Ustaz, kalau untuk habat bagus yang cairan atau yang serbuk, Ustaz? Sebenarnya dua-duanya bagus ya, karena kalau kita bicara apa tuh namanya serbuk ya, serbuk itu kan dia masih ada selulosanya dari kulit-kulitnya segala macam itu. Cuman kalau serbuk apa tuh namanya, dia kandungan dia kecil ya, dan belum terekstrak dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalkan gini, pemahamannya gini, 1 kilo habatus sauda serbuk itu atau biji itu kalau dibuat menjadi minyak itu jadi cuma 20-30%. Ya. Artinya kalau kita bicara minyak, memang itu sudah sarinya. Ya cuman kan nggak semua orang kadang-kadang suka minyak ya. Jadi kalau memang mau dapatkan manfaat yang cespleng dan lebih cepat kerjanya, ya memang minumnya minyak ya. Minumnya minyak. Dan saya pribadi kadang-kadang kalau minum habatus sauda itu ya bukan 1 ke 2 kapsul sekali, minum 5-7 kalau saya sih. Yang serbuk ya, karena emang tadi ya kandungan dia dalam 1 serbuk kapsul itu nggak banyak sehingga butuh asupan lebih banyak ya. Kayak tadi pagi kebetulan anak lagi pilek gitu kan ya, anak-anak sih saya bisa kasih itu aja 1 kapsul campurkan dengan madu seperti itu. Oh, baik ya, baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi, kaitan dengan rebusan rimpang untuk ginjal bahaya nggak, Ustaz? Yang ditakutkan apa ya? Sebenarnya kalau Anda ya ibu-ibu terus, soalnya kan ada misalnya kayak gini Ustaz, ada yang minum jamu itu kan herbal, jamu bubuk Ustaz, kemudian larinya ke ginjal gitu kan. Nah kalau ini bagaimana? Kalau ini kan rebusan jadi air, gimana Ustaz? Terkait dengan sama gini ya, ibu-ibu sekalian, pahamilah bahwa apa ya, semua tuh kalau diminum berlebihan pasti muncul masalah. Sekarang saya tanya aja sebelum saya jawab pertanyaan ini ya, apakah ada di negeri kita ini yang sudah Allah tumbuhkan rempah rimpang yang luar biasa ya? Anda mendengar kabar orang-orang, katakanlah orang tua kita lah, orang tua saya gitu kan, atau nenek moyang kita sebelumnya ini, mereka keracunan minum rempah dan rimpang. Coba ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kadang-kadang yang muncul itu ketakutan yang tidak berdasar. Karena memang banyak dulu kita tahu bahwa obat-obatan atau mungkin herbal-herbal, jamu-jamuan gitu dicampur malah justru dengan obat-obat kimia. Kan gitu. Jadi Anda ya yang mungkin edisi tahun 70-an ya, sama kayak saya gitu ya, edisi tahun 70-an atau 60-an ya, ibu-ibu kita tuh zaman dulu ya minumnya gitu aja gitu kan. Saya kadang-kadang mikir, oh mungkin gara-gara itu ada program KB, karena kebanyakan minum kunyit mungkin orang tua kita. Kunyit kan bikin subur. Gitu loh. Gak ada ceritanya, terus orang tua kita tuh katanya keracunan lah, autoimun. Coba zaman Anda, zaman 30-40 tahun, ada banyak kasus autoimun nggak? Autoimun itu ya, penyebabnya banyak memang ya, di samping makanan, obat-obatan juga ada banyak yang memicu autoimun loh. Ya. Jadi jangan kita justru malah ketakutan dengan sesuatu yang Allah ciptakan ya, dan akhirnya kita lupa bahwa justru jauh lebih besar tingkat keracunannya dari pemakaian obat-obat kimia loh daripada obat-obat herbal. Coba aja. Makanya saya sering bilang, ya kalau mungkin 1 hari minum kunyitnya 1 kilo, mungkin setengah kilo, ya iyalah. Itu kan berlebihan masuknya, tapi kita minumnya sejempol 2 jempol. Itu pun kadang-kadang nggak juga tiap hari. Kalaupun tiap hari dengan aktivitas kita nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kecuali memang orangnya sudah ada gangguan. Ya karena memang senyawa-senyawa aktif yang ada pada produk herbal khususnya itu sebenarnya dia aman-aman saja asal tidak berlebihan ya. Asal tidak berlebihan. Ya kalau saya kira mungkin kalau kita bicara tentang itu ya, mungkin mbok-mbok yang jual jamu itu manusia yang paling keracunan kali. Tapi mereka ya bisa ngangkat kayak begitu gitu kan. Masya Allah kan. Mereka minum aja tuh kencurnya berapa lah kencurnya gitu loh. Kita justru malah
melupakan hal-hal yang justru malah lebih berisiko dan berbahaya bagi tubuh kita, seperti garam-garam yang ada di fast food misalkan, produk-produk yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia, ya kimia sintetik, itu kan banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah minum rempah-rimpang tiap hari ya, itu akan mengganggu ginjal. Catatan pertamanya, kalau memang ada masalah di ginjal, mungkin bisa jadi itu memberatkan. Tapi kalau nggak ada masalah dan dia aktivitasnya lancar, minumnya baik, air putih ya, aktivitas fisiknya baik, dia makannya juga stabil, insya Allah nggak masalah. Asal tidak berlebihan, itu aja. Nah, makanya saya sering sampaikan. Jadi kalau minum berarti, apakah kita tiap hari minum kunyit asam? Ya nggak usah, ganti-ganti aja. Ya ganti-ganti aja, misalkan hari ini minum jahe pandan, besok mau minum kencur gitu kan, atau mungkin dalam seminggu tuh nggak ada hari di mana kita nggak minum tapi air putih dibanyakin misalkan, itu bisa, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu tekankan ya. Jadi nggak ada masalah dengan apa yang Allah ciptakan asal tidak berlebihan. Dan memang yang Allah ciptakan kebanyakan, apakah ada herbal-herbal yang berbahaya atau mungkin diminum itu tidak boleh banyak-banyak, ada. Tapi biasanya dengan kasih sayangnya Allah itu tidak Allah ciptakan banyak-banyak gitu. Contoh gini lah, ada satu pohon namanya pohon mimba. Kalau ibu-ibu nanti lihat ya, mimba itu salah satu pestisidanya tanaman gitu kan, rasanya pahit ya. Itu kalau dimakan dalam jumlah, saya lupa takaran berapa, kan agak-agak beracun bagaimana, tapi jarang kita ketemu pohon mimba. Yang banyak itu apa? Ya jahe, ya kunyit, ya temulawak, ya serai gitu. Yang dijadikan akhirnya bumbu-bumbu itulah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi insya Allah ya kita tetap perlu cari tahu ya, tapi mungkin ketakutan terhadap itu semua menyebabkan masalah ginjal segala macam ya nggak usah juga ya. Apalagi kan cuma ngambil dari misalnya kita beli di pasar, beli kunyit, beli jahe ya direbus mungkin ya berapa potong gitu kan, insya Allah aman. Insya Allah bismillah aman. Lanjut Ustadz, lanjut, masih banyak soalnya. Ustadz, ada yang bertanya ini, obat eksim dan pantangan makanannya apa ya Ustadz? Untuk terkait dengan udah ada postingan saya, nanti mungkin dilihat aja di Instagram ya, hashtagnya anti gatal JSR, nanti bisa dipakai itu. Oh gitu, ya baik. Nanti di Instagram Ustadz ada ya? Ya, anti gatal JSR. Ya. Ustadz, ini ada yang nanya lagi. Kalau mencampur madu untuk pemanis minuman, apakah ada pantangannya untuk mencampur dengan minuman jenis tertentu, Ustaz? Madu? Nggak ada setahu saya. Cuma memang saya pribadi agak kurang suka ya mencampur madu untuk minuman. Ya karena memang madu itu mengubah rasa dan mengubah rasa asli dari minuman tadi. Ya, kalau saya biasanya ya madu emang jadi pilihan utama. Cuman kalau minuman-minuman yang saya pengen mendapatkan tetap wanginya, saya minum kopi ya, tapi juga nggak banyak-banyak. Saya minum kopi biasanya saya pakai yang gula singkong. Ya, ada namanya gula yang terbuat dari tepung singkong, itu namanya gula singkong. Itu ibu-ibu mungkin bisa dapatkan itu secara indeks glikemiknya juga rendah ya. Itu insya Allah cukup menjadi solusi ya. Di samping memang gula-gula yang lain, kan gula aren, gula kelapa, jadi setahu saya nggak masalah sih ya, setahu saya. Ya baik. Kalau madu dipakai untuk minum sama air putih, Ustaz, kayak kebiasaan saya malah jadiin buat sirup. Nggak masalah, justru bagus malah. Jadi daripada beli sirup-sirupan yang kemasan itu, ibu-ibu pernah baca nggak ada warning di sirup-sirup sekarang? Pernah baca nggak? Karena faktor gulanya ya, Ustaz? Bukan, ada gula buatannya di situ. Oh. Kalau Anda baca di bawahnya ada keterangan tuh. Jangan dikonsumsi untuk ibu hamil, menyusui atau anak di bawah 5 tahun. Coba baca. Terutama produk-produk yang mengandung pemanis buatan. Daripada pakai sirup-sirup gituan, mendingan Anda ambil madu 1 sendok 2 sendok, campurin air, campurin es. Kalau pengen sirup ya, namanya sirup madu. Iya. Ya, lanjut Ustaz, lanjut. Ustaz, terkait dengan fungsi garam pada masakan. Nah, sekarang kan lagi ngetren Ustaz, makanan real food tanpa garam sama sekali. Gimana tuh Ustaz? Baik aja, nggak masalah. Orang asal bisa menikmati ya Ustaz ya.
Sebenarnya kalau dibilang garam itu kita perlu nggak perlu sih sebenarnya. Cuman memang banyak produk-produk yang sebenarnya sudah ada garam di sana, ya. Contoh mungkin produk-produk dari ibu-ibu yang pernah dinas di daerah atau bapaknya pernah dinas di daerah Sulawesi ya. Mungkin di Sulawesi Selatan, bau-bau. Saya pernah ke bau-bau tuh. Atau mungkin saya pernah juga ke Fak-Fak ya, ke Fak-Fak buat ada dakwah juga di sana. Itu kan kalau mereka masak ikan, mereka ambil ikan ke laut, udah langsung dibersihin, udah dibakar aja, kan udah ada garam di situ, gitu loh. Ya kayak begitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah itu sebenarnya adalah ketika garam yang terkonsumsi ya itu adalah garam-garam refinasi. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita tetap butuh asin karena asin adalah karunia dari Allah ya kepada kita semua, kepada tubuh kita. Ya untuk salah satunya kan menjaga keseimbangan volume pembuluh darah. Asin itu perlu ya. Tapi kalau seandainya kita sudah dapatkan kandungan asin itu dari makanan-makanan real food, ya memang kalau dibilang tetap butuh garam nggak? Ya kita sendiri yang tahu badan kita. Ya kita sendiri yang tahu badan kita. Kalau kita sudah merasa memang cukup, jadi tanda-tanda orang yang kekurangan natrium itu apa? Ya lemas salah satunya. Jadi kalau dia merasa nggak lemes, ya badannya fit-fit saja, ya udahlah lanjut aja, nggak usah itu. Cuman tetap kita perlu garam. Makanya saya pernah posting juga waktu itu salah satu cara untuk mencegah pusing-pusing waktu lagi berbuka puasa itu adalah minum air madu campur garam. Jadi air madu ambil masukin dalam air gitu kan, kemudian campurkan sedikit aja, sejumput garam-garam non refinasi ya, seperti garam-garam garam Himalaya atau garam laut atau garam gunung gitu kan, banyak tuh garam non refinasi pokoknya, jangan garam rafinasi seperti itu.